Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Lina Eliana. Sesi kali ini kita akan kedatangan tamu dari kakak alumni angkatan 12. Siapa atau jurusannya apa? Jurusannya adalah Pendidikan Bahasa Arab UNJ. Nah, siapa nih dia? Kita langsung aja undang, ada Kak Firda. Hai Kak Firda. Come on. Kak Firda. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada Kak Firda. Sebelum kita langsung lanjut sharing nih, Kak Firda boleh perkenalkan diri dulu nih buat viewersnya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Firda Bila. Dulu waktu SMA masuk di kelas 12 IPA 5, kelasnya yang katanya paling banyak masalah dari dulu. Di angkatan 12, katanya gitu. Oke. Wali kelas masih ingat? Masih, Bu Cemi. Oke. BK-nya masih ingat? Bu Lina tercinta. Oke. Harus banget. BK-nya yang paling banyak masalah ya. Oke, nah lanjut lagi. Kita bahas tentang pendidikan bahasa Arab ya. Kalau alumni 14 kan banyak banget tuh yang ngambilnya pendidikan atau bahasa atau sastra bahasa tuh lebih mereka tuh interestnya atau gengsinya ke Prancis, Jerman, kemudian Rusia, ada juga tuh dulu di Unpad di Rusia, terus Inggris, mungkin Jepang dan lain-lain lah gitu yang lebih familiar buat anak-anak kelas 12. Nah, kenapa sih Kak Firda nih malah ngambilnya pendidikan bahasa Arab? Dari awal memang tertarik ke bahasa Arab atau kenapa nih? Atau ini alternatif kedua atau terpaksa juga atau gimana nih alasannya? Alasan utamanya sebenarnya bukan keinginan sendiri gitu sih. Kayak awalnya tuh karena kan emang waktu awal-awal tuh dari zaman-zaman kelas 11 udah mulai diskusi sama orang tua gitu. Karena menurut saya kalau diskusi itu kayaknya bakal lebih enak mulai dari awal-awal, nanti bakal lebih enak di belakangnya gitu. Nah dulu awal-awal baru pengennya itu masih kayak sastra gitu, karena emang suka belajar bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lain gitu, tapi belum kepikiran mau bahasa apa gitu. Terus pas udah kelas 12 itu udah mulai fokus pengennya sastra Indonesia aja gitu, karena kalau lihat nilai bahasa asingnya, bahasa Inggris ya pada saat itu nggak biasa aja gitu, nggak selalu bahasa Indonesia. Jadi PD-nya di sastra Indonesia, walaupun waktu itu sastra Indonesia kayak cuma pengen iseng-iseng aja, belum tahu ntar mau kayak gimana ke depannya gitu. Nah terus lama-lama kemudian malah pas mendekati SBM tiba-tiba orang tua kayak bilang kalau misalkan emang mau sastra Arab aja, langsung kayak bingung gitu karena nggak mikiran. Terus juga udah mepet banget, jadi bingung juga mau nanya-nanya ke siapa. Akhirnya masih nyempetin nanya-nanya ke kakak kelas yang dulu. Kalau nggak salah angkatan 10 itu ada yang sastra Arab. Nah aku tanya sama dia, itu dia katanya kalau di sastra Arab harus udah jago banget, kayak udah langsung masuk ke materi-materi, udah nggak semester 1 itu udah belajarnya bukan pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa pengantarnya bahasa Arab. Iya. Cuma kalau di pendidikan bahasa Arab, aku ketemu kenalan itu, dia masih bisa semester 1 itu bahasa Indonesia. Jadi lebih pede di pendidikan bahasa Arab waktu itu. Jadi bedanya kalau sastra Arab itu bahasa pengantarnya udah langsung ke bahasa Arab, tapi kalau karena Kak Firda ini ngambil pendidikan bahasa Arab di awal-awal semester itu masih pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Li'annani lam atubu ilallah wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbalallah walau kanahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi kalau misalkan emang ada nih, apalagi di SMA 14 kan masih belum jarang yang mempelajari bahasa Arab, bisa banget buat milih pendidikan bahasa Arab dibanding sastra Arab. Jadi nggak usah khawatir ya kalau bahasa pengantarnya tuh langsung bahasa Arab tuh saya nggak ngerti nih Bu gitu. Oke, nah terus persiapannya pada saat itu kan menjelang SBM, berarti Kak Firda diterima di pendidikan bahasa Arab UNJ itu jalur SBMPTN. Nah persiapan buat SBM-nya itu gimana sih pada saat itu, mungkin atau ikut
bimbel yang khusus untuk SBM, atau mungkin belajar sama guru, atau mungkin belajar tutor sebagainya dan sebagainya, mungkin kayak gimana? Kalau belajar itu kan waktu itu kebetulan masih semester 2 kan masih ada regenerasi kayak di OSIS sama di ekskul OSIS. Jadi nggak kepengen, emang dari awal tuh nggak suka sistem bimbel gitu. Jadi pengennya belajar yang fleksibel. Jadi nyoba ada aplikasi yang kebanyakan tahu lah ya, yang biayanya bisa dibilang murah, yang bimbel online. Nah itu saya pakai itu karena fleksibel juga, bisa belajar kapan aja. Nah di situ tapi rutin gitu, berusaha setiap hari itu paling nggak nyelesain 1 bab pelajaran. Jadi dari situ bisa kekejar, walaupun di akhir-akhir nggak semua pelajaran bisa yang sosum-sosum khususnya, tapi paling nggak udah setengah materi udah dipelajarin, jadi pas ngerjain UTBK nggak terlalu pusing juga. Terus pada saat angkatan yang Kak Firda, angkatan 12, Ibu ingat banget itu kalian maksimal UTBK tuh 2 kali. Iya. Ya kan? Nah Kak Firda ikut 2 kali UTBK atau hanya 1? Waktu itu ikut UTBK-nya 2 kali karena kan sebelum-sebelumnya kayak teman-teman itu banyak tuh yang udah daftar di mana-mana, yang D3-nya segala macam. Tapi karena saya waktu itu orang tua tuh kayak udah ngebatasin buat kuliahnya ya di Jabodetabek aja gitu. Jadi nggak boleh jauh-jauh. Iya, jadi waktu itu nggak daftar D3, itu cuma daftar PMDKPN. Jadi kayak kalau sementara teman-teman lain tuh udah enakan mau minta UTBK 2 kali, karena aku juga masih baru sekali daftar PMDKPN, jadi dibolehin buat daftar UTBK 2 kali. Nah, masih inget gak sih pada saat itu nilai UTBK-nya yang pertama dan yang kedua berapa? Kan langsung muncul tuh 10 hari kalau nggak salah ya, status maksimalnya 10 hari itu muncul tuh sertifikat nilai UTBK. Masih ingat nggak berapa? Masih ingat banget. Berapa? Yang pertama itu 574 rata-rata. 574. Ya, yang kedua 594. 594, berarti yang lebih besar yang kedua ya, 594. Jadi buat kalian yang pengen ngambil pendidikan bahasa Arab, terus khususnya UNJ, ini Kak Firda ada di posisi tertinggi, nilai UTBK-nya 594 gitu, dibandingkan dengan UTBK pertama hanya 574, 594 ya, berarti. Naiknya berprogres berarti ya. Nah, kita bahas lagi, belajarnya sebenarnya di bahasa Arab itu belajarnya ngapain sih? Atau cuma bahasa Arab atau gimana gitu? Kalau di UNJ karena saya pendidikan juga, jadi tetap belajar namanya MKDK, mata kuliah dasar pendidikan. Jadi setiap 1 semester itu ada sekitar 1-2 mata kuliah pendidikan. Untuk selain itu mata kuliah bahasa Arab dan mata kuliah umum. Terus di mata kuliah bahasa Arabnya itu kebanyakan fokusnya mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Arab, itu tetap ada yang namanya Nahwu Shorof. Nahwu Shorof itu kayak dia buat panduan panduan buat bahasa Arabnya itu yang baik dan benar, tulisannya seperti apa sih, kayak nulis berarti ya? Iya, kayak fathah, kasroh, domahnya itu di situ aturannya. Aturannya SOP ya, sesuai. Iya, terus ada perubahan hurufnya, di situ juga dipelajari di Nahwu Shorof. Terus selain itu ada 4 kaidah kebahasaan yang kalau misalkan di bahasa Inggris kan kita kenal listening, speaking, kalau di bahasa Arab writing gitu-gitu. Nah, itu di bahasa Arab juga ada. Kalau listening itu kita nyebutnya istima'. Terus speaking kita sebutnya kalam. Terus reading, membaca, kita sebutnya qiraah. Terus writing kita sebutnya kitabah. Berarti sebenarnya overall sama ya dengan yang bahasa lain atau yang belajar sastra atau bahasa atau pendidikan bahasa yang lain gitu kan, cuma mungkin istilahnya yang berbeda. Karena ini Arab berarti ada istilahnya yang Arab-Arab gitu. Terus belajar sejarah gitu-gitu juga yang berkaitan dengan Arab apa gimana? Karena kita basicnya pendidikan bahasa Arab bukan sastra Arab, itu nggak terlalu dipelajarin. Cuman tetap ada setiap semester itu ada membahas sedikit sastranya sekitar 1-2 matkul. Tapi lebih orientasinya lebih ke pendidiknya ya. Iya. Gitu.
Nah, nanti prospek kedepannya itu kalau pendidikan bahasa Arab, kalau kita ngomongin pendidikan depannya, otomatis udah tahu ya teman-teman viewers di sini pasti udah tahu bakalan jadi guru gitu. Tapi prospek kedepannya mungkin selain jadi guru bahasa Arab, itu bisa jadi apa gitu mungkin yang Kak Firda tahu, atau mungkin pernah punya kenalan kakak kelas, kakak tingkat yang udah lulus gitu, lulusan pendidikan bahasa Arab, ada kok Bu yang nggak jadi guru tapi jadi ini gitu, mungkin ada contohnya? Sebenarnya kebanyakan malah nggak yang terlalu berhubungan sama bahasa Arab, tapi ada juga kalau misalkan yang berhubungan sama bahasa Arab itu bisa jadi guru bahasa Indonesia di luar negeri, itu ada juga. Jadi guru bahasa Indonesia di luar negeri? Ya, kayak di Timur Tengah kan, jadi mereka juga otomatis harus belajar bahasa Arab. Oke. Terus juga bisa di apa ya, kedutaan besar Timur Tengah, itu bisa juga negara-negara Timur Tengah. Terus bisa juga jadi penerjemah. Terus dosen pasti. Kalau yang bahasa Arab sebenarnya luas, bisa juga kalau misalkan di perusahaan itu mereka ingin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Timur Tengah. Nah, biasanya juga pasti perlu orang-orang yang basicnya bisa bahasa Arab. Jadi kita juga dibutuhin di situ. Itu sih. Gitu. Berarti sebenarnya banyak juga yang nggak cuma jadi guru bahasa Arab doang, tapi bahkan tadi ada yang sampai ke luar negeri jadi guru bahasa Indonesia di luar negeri ya, Timur Tengah gitu, karena kan harus ngerti juga bahasa Arabnya ya gitu. Nah, terus kalau boleh tahu nih ya, kesulitannya apa nih ya selama Kak Firda belajar bahasa Arab? Kalau untuk orang-orang yang belum familiar mungkin agak sulit ya. Basically pada saat SMA kan kebanyakan kayak lintas minat bahasa itu kebanyakan kayak Perancis. Mungkin kalian di SMA yang lintas minat Perancis sudah pernah belajar, pernah denger gitu. Terus kalau bahasa Inggris pun juga ada di pelajaran SMA. Kemudian Jepang pun ada gitu kan, Jerman juga di beberapa sekolah ada. Nah, kalau Arab ini kan kalau nggak di sekolah yang memang pesantren atau sekolah yang berbasis IT gitu kan, Islam terpadu, itu kan biasanya ada bahasa Arabnya. Sedangkan ini kan Kak Firda dari SMA negeri yang notabene nggak ada basically Arab gitu kan, belajar bahasa Arab. Kesulitannya apa yang dihadapi pada saat awal-awal mungkin, atau sampai saat ini mungkin pernah ngalamin apa yang sulit banget ya, nih susah ditaklukkan gitu kan apa? Sebenarnya kalau awal-awal itu masih bisa ngikutin, cuman yang bikin minder itu sebagian anak pondok kan biasanya satu kelas itu sekitar kita satu kelas 30 orang. Nah, setengahnya itu anak pondok, setengahnya bukan dari pondok. Nah, itu kalau lagi kelas kelihatan banget tuh yang aktif pasti yang anak pondok. Nah, sebenarnya di situ yang bikin kayak minder. Nah, tapi alhamdulillahnya di kelas itu bisa dibilang kita saling bantu, karena emang lingkungannya juga saling support gitu buat anak pondok, rajin ngebantuin anak yang dari non pondok. Iya, karena kan mereka juga walaupun dari pondok, mereka pun mengakui kalau misalkan mereka pun masih bisa salah juga. Karena kadang malah ada juga yang dari SMA pun bisa nyalip yang dari pondok. Ada juga kasus yang kebetulan di PBA UNJ itu masih bisa 3,5 tahun. Nah, itu malah yang 3,5 tahun itu kebanyakan anak-anak dari SMA. Nah, itu yang bikin saya juga pengen penasaran juga, pengen 3,5 tahun. Jadi bahkan akhir-akhir ini udah mulai yang semester 3 mulai kelihatan tuh yang anak pondok tapi mulai menurun gitu. Jadi masih nggak ada kepastian bahwa yang dari pondok pun bisa lulus tepat waktu gitu. Iya, berarti artinya untuk kalian yang lulusan SMA pun gitu, yang SMA biasa gitu, yang sekolah biasa gitu tanpa ada basically Islam terpadu atau pondok, itu berarti masih bisa punya kepercayaan diri buat bisa masuk ngambil di pendidikan atau sastra bahasa Arab gitu ya. Karena semua tidak menjamin gitu kan. Karena semua belajar, kalau udah pintar ngapain ngambil itu gitu, ibaratnya kasarnya gitu ya. Nah, terus sebelum Kak Firda lolos di SBMPTN, diterima di pendidikan bahasa Arab, terus pernah nggak coba jalur apa gitu selain di SBMPTN, terus ngambil di PTN selain UNJ mungkin? Kalau buat yang negeri itu cuma PMDKPN.
Semua PMDKPN waktu itu pilihannya di Politeknik Negeri Jakarta. Di Polimedia Kreatif. Oh, Polimedia Kreatif. Jurusannya apa? Di situ nggak ada bahasa Arab soalnya. Nggak ada. Penerbitan sama yang kedua lupa. Penerbitan lah ya. Oke. Nah, berarti abis itu fokusnya ke SBMPTN karena dari awal udah koordinasi sama orang tua. Iya. SBM fokusnya sampai ikut 2 UTBK ya. Oke. Terus sekarang terus masih inget nggak kenangan waktu di SMA itu yang paling berkesan, yang paling sampai sekarang tuh masih keinget sampai mungkin bisa jadi pembelajaran yang sangat berharga buat Kak Firdan? Kalau pembelajaran lebih ke di lingkungan kelas sih, karena di situ ya mungkin teman-teman angkatan saya yang kelas 12 IPA 5 tahu banget di situ pembelajarannya berasa banget. Kayak yang awalnya kayak egois, terus lama-lama kita mulai membuka diri. Di situ sih yang berasa banget pembelajarannya. Oke, yang terus sampai pernah buka forum ya di kelas 11. Kelas 11 atau kelas 12 ya? Kelas 12 semester 1 yang kita kelasnya masih di samping UKS. Iya. Ya, Ibu inget banget tuh. Kita buka forum di situ ya, IPA 5. Itu mungkin kenangan juga ya buat kamu ya. Banget. Buat Ibu juga kenangan soalnya. Oke, terus sejauh ini nih, apa sih motivasi terbesar dalam hidup kamu bisa survive sampai sekarang, bisa diterima di pendidikan bahasa Arab, UNJ, terus lolos SBMPTN gitu kan? Motivasinya apa sih kamu pada saat SMA dulu tuh? Pasti kan ada dong pikiran. Kalau motivasi tuh sebenarnya pengen ngebuktiin ke gimana ya, waktu itu kan keluarga, posisinya keluarga saya itu belum pernah ada yang masuk kuliah, kayak orang tua saya nggak kuliah, terus om tante pak de bude itu nggak ada yang kuliah. Jadi pengen ngebuktiin juga kalau misalkan keluarga saya pun bisa seperti keluarga-keluarga yang lain gitu, bisa masuk PTN, bisa kuliah dengan baik gitu, intinya bisa kuliah tinggi-tinggi, awalnya seperti itu. Bisa ambil pendidikan yang lebih tinggi dari mungkin pak de atau orang tua lah ibaratnya gitu. Oke, itu motivasi kamu ya sebenarnya. Dan sekarang udah terrealisasi berarti ya. Terus siapa orang yang paling support buat kamu, menurut kamu sampai saat ini? Paling support sebenarnya orang tua, tapi kadang tuh suka sedih sendiri kalau misalkan orang tua tuh benar-benar kecewa sama saya. Makanya kadang di situ tetap balik lagi ke saya sendiri, karena kan juga masih banyak mimpi-mimpi yang lain yang nggak cuman lulus di bahasa Arab terus bingung kan mau mimpi apa. Sebenarnya masih banyak gitu. Intinya sih kalau misalkan kenapa bisa semangat terus itu karena masih banyak mimpi-mimpi yang harus dicapai gitu. Jadi kalau misalkan kita mimpinya cuma satu terus nggak kecapai pasti down banget. Tapi saya yakin karena mimpinya banyak, jadi semuanya harus bisa dicapai satu-satu. Jadi nggak ada yang namanya mimpi udah habis terus down terus nggak ada cita-cita lagi, itu nggak ada karena mimpinya banyak. Oke, berarti tadi ngomongin ngedown gitu, kalau ibu tanya pernah nggak ngerasain up and down gitu kan dalam hidup? Pasti setiap orang pernah ngerasain mungkin, tapi ada yang sadar ada yang enggak, atau ada yang sampai didramatisir, atau ada yang saya enjoy aja bu gitu. Tapi saya pernah kok bu, saya ingat banget saya pernah ngedown pada saat ini gitu. Nah, Kak Firda sendiri pernah kayak gitu? Iya, pasti pernah. Pernah. Pada saat apa, ingat nggak waktu itu? Waktu itu sebenarnya lebih karena orang tua itu kecewa sama saya, kayak misalkan karena kan adik saya juga banyak, jadi sering ya wajar lah kayak sering dibandingin sama saudara sendiri. Jadi kayak ngerasa jadi belum bisa jadi kakak yang baik kayak gitu. Oke, itu jadi satu hal yang membuat kadang merasa ngedown gitu ya. Iya. Kenapa saya dibandingkan? Iya. Oke. Nah, di situ makanya saya coba buat aku tuh juga punya hal yang bisa dibanggain gitu suatu saat nanti, dan alhamdulillah akhir-akhir ini pun udah bisa bikin orang tua bangga gitu, karena kebetulan juga kemarin habis dapet beasiswa gitu, jadi bikin seneng juga orang tua. Kalau boleh tahu beasiswa apa itu? Itu beasiswa dari YBM BRI, dari kayak yayasan zakatnya BRI itu. Dia kerjasama sama kampus UNJ, dan waktu itu coba daftar gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak kepengen banget sih, karena
udah sering daftar beasiswa tapi nggak dapet gitu. Jadi yang ini nggak terlalu berharap banget, tapi alhamdulillah jalurnya di sini dan pas dapat pas lagi corona gini juga, jadi ngebantu banget sih buat perekonomian orang tua juga. Itu jadi sedikit banyaknya udah sekarang udah lebih membanggakan orang tua lah ya. Terus kalau boleh tahu nih ya, IPK kan sekarang berarti udah mau masuk semester 3 nih ya, IPK-nya udah keluar belum? Semester 1, semester 2? Kalau semester 2 belum, tapi semester 1 kemarin 3,69. 3,69, berarti kumlot juga ya guys. Jadi kalau nanya alumni 14 yang di UNJ Bu gimana prestasinya, ini salah satu contohnya ya. Dan FYI juga buat kalian viewers kita nih yang lagi nonton di sesi ini, Kak Firda ini adalah salah satu penulis juga gitu. Boleh disebutin mungkin karyanya atau karya yang udah rilis sama karya yang akan datang mungkin boleh? Kalau yang udah terbit itu ada beberapa antologi, tapi itu udah tahun 2018-2019. Pertama kali kamu nulis pada saat itu 2018 atau pertama kali karya kamu diterbitin? Pertama kali nulis itu 2017, tapi baru diterbitin 2018. Itu bareng-bareng sih, bukan karya solo gitu. Terus kalau tahun ini kalau misalkan ada yang penerbit yang mau nerima gitu, paling insya Allah terbit sih di tahun ini. Doain aja ya, mudah-mudahan terbit ya, dan mudah-mudahan Ibu bisa dapat bukunya. Endorse. Nah buat kalian jangan lupa beli. Nah terus terakhir mungkin Kak Firda boleh kasih tips and trick atau pesan-pesan lah buat adik-adiknya, mungkin tips buat adik-adiknya yang mau masuk ke pendidikan bahasa Arab, atau pesan-pesannya apa yang perlu ditekankan untuk bisa ngambil jurusan itu. Kalau untuk di pendidikan bahasa Arab sebenarnya nggak harus jago bahasa Arab, karena saya pun pas pertama masuk itu benar-benar kalau dosen ngomong bahasa Arab nggak ngerti sama sekali. Jadi pede aja, yang penting tetap semangat belajar, serius belajar. Kalau dosen lagi ngejelasin itu dengerin, karena dari situ interaksinya yang malah bikin kita nambah-nambah ngerti gitu dari interaksi dengan dosen. Jadi kalau misalkan mau ngambil pendidikan bahasa Arab bisa banget, nggak perlu pas kuliah les, itu nggak perlu, karena sebenarnya les itu juga nggak terlalu pengaruh besar gitu kalau menurut saya, karena ada yang teman yang les pun IPK-nya ya nggak beda-beda jauh sama yang nggak les gitu, jadi masih bisa ngikutin tanpa les gitu. Yang penting percaya diri ya. Dan harus banyak belajar sendiri lah, walaupun nggak les tapi gimana caranya, mungkin belajar alternatif belajar tuh sekarang banyak banget medianya gitu. Jadi jangan cuma punya gadget tapi cuma buat dimainin buat medsos dan lain-lain, lihat all shop tapi lupa buat belajarnya gitu ya mungkin ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kak Firda nih? Paling ini sih buat teman-teman yang, buat adik-adik yang masih pengen dapat PTN yang diimpikan, itu jangan lupa buat bikin istilahnya rencana-rencana kalau misalkan nggak dapat, karena kenyataannya kalau misalkan kita sering mencoba pasti lebih sering gagalnya daripada berhasilnya. Jadi harus sering-sering bikin plan-plan A, B, C, D dan sampai Z gitu. Jadi kayak bikin mind map gitu ya, bisa ya mind map atau planner gitu. Kalau kita gagal di sini kita mau ngapain lagi, gagal di sini ngapain lagi. Jadi supaya ketika mungkin pada saat gagal tuh nggak ngedon banget gitu kan. Ada planning berikutnya gitu, mencoba lagi gitu ya, mungkin gitu kali ya. Intinya adalah ketika kalian memilih ya, ini kan pendidikan bahasa Arab ini mungkin buat kalian mungkin agak kurang familiar gitu, terus mau jadi apa sih Bu? Jadi guru bahasa Arab gitu kan ya, jadi ustadz atau ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ternyata enggak loh, ini banyak banget prospek kerjanya yang tadi disebutin sama Kak Firda. Terus inspiratif banget ya, kisah dari Kak Firda ini, sampai yang ibaratnya awalnya tuh nggak semua orang beranggapan bahwa kalau misalnya masuk pendidikan bahasa Arab atau ngambil bahasa kita harus expert di bidang itu, atau kita harus expert di, misalnya Kak Firda ngambil di bahasa Arab berarti harus expert di bicara bahasa Arab gitu kan ya. Tapi ternyata kalaupun misalnya kita nggak jago-jago banget ataupun nggak bisa
itu kalian tetap kok bisa masuk jurusan itu dan ngambil prodi itu, gitu kan ya. Dan bisa jadi yang terbaik walaupun kita bukan basically bukan anak pesantren atau bukan anak yang dari sekolah IT gitu kan, tapi kita bisa be better lah ya, do the best di situ pokoknya gitu. Jadi itu pelajaran berharga dari Kak Firda, mudah-mudahan bisa dicontoh buat adik-adiknya. Kalau misalnya pengen tanya-tanya langsung sama Kak Firda, boleh di follow IG-nya di @firdasemanat. Oke, Firda Semanat ya. Oke, jadi boleh di follow kalau kalian pengen tanya lebih lanjut. Oke, untuk sesi kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sharing is caring with Lina Eliana di sesi selanjutnya. Matiin nggak? Enggak, kalau besok enggak.